Gimana Buya kiat-kiat kita menghadapi Wahabi untuk saat-saat ini? Karena teman pesantren saya yang senior bisa keambil karena Insya Allah. pengaruh Wahabi, dan murid saya yang nomor satu gitu diambil karena Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video ini saya akan mereaksi tentang ada jamaah dari Buya Yahya. Jadi dia mengeluh dan menanyakan keluhan dia dengan Buya Yahya, yaitu teman senior beliau telah diambil oleh Salafi Wahabi. Bahkan murid beliau juga diambil oleh Salafi Wahabi. Jadi beliau ini khawatir dengan perkembangan dakwah Salafi yang ada di Indonesia ini. Nah, oke teman-teman semuanya. Dakwah Salafi ini cepat perkembangannya, walaupun banyak orang yang tidak menyukainya dan ada orang yang juga menyukainya. Akan tetapi dakwah Salafi ini dakwah yang ilmiah berdasarkan dalil Al-Quran maupun dalil dari As-Sunnah. Dakwah Salafi mengajak orang kepada tauhid dan memurnikan akidah, serta menjauhi dari perbuatan bid'ah, khurafat, dan kesyirikan. Maka dari itu, dakwah ini akan terus berkembang sampai akhir zaman. Adapun orang-orang yang tidak menyukai dakwah ini, semoga orang-orang yang tidak menyukai dakwah ini, semoga Allah memberikan hidayah dan menerima dakwah ini dengan hati terbuka. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita saksikan cuplikan video yang mengatakan bahwa teman senoria diambil oleh Salafi Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana Buya kiat-kiat kita menghadapi Wahabi untuk saat-saat ini? Karena teman pesantren saya yang senior bisa keambil karena pengaruh Wahabi, dan murid saya yang nomor satu itu diambil karena Wahabi. Dan yang kedua, Buya saya satu lagi yang bertanya. Satu aja yang dipanggil lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membentengi diri kita, keluarga, dan masyarakat dari akidah sesat. Memang yang namanya ilmu sangat penting. Tetapi tidak semua orang bisa mencakup ilmu. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengar ya tentang teman senior dia dengan murid yang bersatu dia diambil oleh Salafi Wahabi. Semestinya mereka bukan diambil oleh Salafi Wahabi ya teman-teman. Karena dakwah Salafi ini dakwah yang ilmiah, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi Allah memberikan hidayah kepada mereka yang mau menerima dakwah salaf ini. Jadi tidak ada istilah Wahabi ini mengambil jamaah. Semoga beliau istiqomah di atas manhaj salaf. Dakwah salafi ini akhir-akhir ini banyak orang yang menfitnah dakwah salafi. Bahkan di pengajian-pengajian sering dibubarkan dan bahkan didemo oleh sekelompok orang. Oke teman-teman semuanya, mari kita mengambil ilmu dari Ustadz Dr. Firanda Andirja Mim'ah Hafidhahullah Ta'ala tentang Ahlus Sunnah dalam berdalil ya. Nah oke teman-teman semuanya, mari kita simak. Pertemuan yang pertama kita telah menjelaskan tentang apa itu Al-Manhajus Salafi. Nah pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perbedaan masdar atau sumber pendalilan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah, dengan Ahlul Bid'ah. Karena dengan mengenal metode pendalilan dari Ahlus Sunnah, kemudian kita mengenal pula metode pendalilan dari Ahlul Bid'ah, maka akan memudahkan kita untuk mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Pembahasan ini terasa lebih penting lagi terutama di zaman sekarang ini yang kathurat al-khutaba, para pembicara semakin banyak, para orator semakin banyak, sehingga setiap orang bisa berbicara tentang agama. Bahkan betapa banyak orang yang hobi untuk berkomentar tentang masalah agama. Didukung dengan adanya
medsos, dengan adanya internet, sehingga banyak pemikiran yang tersebar, banyak pendapat yang tersebar, banyak orang dikenal sebagai khatib, banyak orang tiba-tiba muncul sebagai dai, sementara mungkin kita tidak jelas apakah dia berbicara dengan benar atau berbicara dengan kebatilan. Maka kita sebagai ahlu sunnah, ya, terutama orang awam ahlu sunnah, harus memiliki barometer untuk mengenal mana yang pembicaraannya, pendalilannya tepat, dan mana yang pembicaraannya tanpa pendalilan yang benar. Maka perlu kita mengenal metode ahlu sunnah dalam pendalilan, dan juga metode ahlul bid'ah dalam pendalilan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya bid'ah terus berkembang. Di zaman salaf dahulu muncul bid'ah, dan bid'ah terus berkembang hingga zaman sekarang ini. Walikulli qaumin warith, dan masing-masing kaum ada ahli warisnya. Yang mewarisi ahlu sunnah ada, yang mewarisi ahlul bid'ah juga ada. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Fal bid'ah takunu fi awwaliha shibran." Bid'ah di awalnya hanyalah sejengkal, thumma takthuru fil atba'. Kemudian pengikutnya semakin parah, semakin bertambah-tambah bid'ahnya, hatta tasira adhru'an, sampai akhirnya menjadi sehasta, wa amyalan, kemudian menjadi bermil-mil, wa farasikh, dan lebih panjang lagi. Jadi bid'ah diwarisi dan semakin dikembangkan oleh para pengikut ahlul bid'ah tersebut. Kemudian juga Mujahid, ya, pernah berkata, ya, Mujahid muridnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, seorang tabi'in, yabda'una murji'atan thumma yakununa qadariyatan thumma yasiruna majusan. Mereka ahlul bid'ah, sebagian mereka awal bid'ah muncul, mereka memunculkan bid'ah murji'ah. Kemudian semakin berkembang, semakin lepas kontrol, kemudian mereka mengembangkan bid'ah qadariyah. Semakin lepas kontrol, akhirnya mereka seperti bid'ahnya orang-orang Majus, ya. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini semua menekankan kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam belajar, ya. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu itu agama. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, jadi perkara bid'ah ini sangat berbahaya. Maka dari itu kita jangan asal mengaji ataupun asal mengambil ilmu dari ustadz-ustadz ya. Bukan kita itu taklid kepada satu ustadz, akan tetapi manhaj salaf ini adalah manhaj yang benar-benar terjaga kemurnian Islam, dan tidak boleh sampai kita itu mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau kita tatkala belajar ilmu dunia, kita selektif, kita memilih mana guru yang tepat, mana yang mengajarkan fisika dengan barometer yang benar, dengan standarisasi yang benar, yang mengajar kimia dengan standar ilmu yang tepat. Kalau kita sakit, kita juga memilih-milih, ya, dokter, apalagi ada spesialisnya, ya, kita memilih agar tepat dalam berobat. Maka lebih utama kita selektif tatkala kita belajar agama, ya, karena berkaitan dengan keyakinan yang akan kita bertemu Allah dengan keyakinan tersebut. Maka seorang berusaha memilah-milih, selektif dalam belajar ilmu agama, terutama dalam masalah akidah, agar dia tidak terjebak dalam akidah yang batil, ya. Sebagaimana saya katakan bahwasanya akidah bid'ah masih berkembang sampai sekarang. Yang meneruskan mazhab Jahmiyah masih banyak. Yang menggaungkan mazhab Qadariyah, Mu'tazilah masih banyak. Yang menyerukan mazhab Murji'ah juga masih banyak. Yang memperjuangkan mazhab Khawarij juga masih banyak. Apalagi kalau kita bicara yang memperjuangkan mazhab Syiah, lebih banyak lagi. Karenanya tentu kita harus memiliki standarisasi untuk bisa membedakan mana yang di atas jalan kebenaran. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah saksikan penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu terkait tentang kita mengambil ilmu dari ustadz yang benar-benar manhajnya yang lurus.
Jadi kita tidak boleh mengambil ilmu dari ustadz yang manhajnya itu rusak ya. Nah, oke teman-teman semuanya, kalau kita mengambil ilmu, pastikan yaitu dengan ustadz yang lurus. Jadi masalah-masalah akidah ini sebenarnya masih banyak ya menyebar di masyarakat tentang penyimpangan-penyimpangan masalah akidah. Jadi teman-teman semuanya, jangan sampai kita terjerumus dalam akidah-akidah yang menyimpang. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.